Shalom, selamat pagi. Pagi hari ini saya percaya bahwa saudara-saudara sekalian di dalam kasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita melihat dalam sisi yang baik di tengah-tengah keadaan kita. Apapun yang telah terjadi, mari kita belajar bahwa Tuhan itu selalu baik. Tuhan itu selalu memperhatikan bagi gerejanya, bagi umatnya. Sebelum pagi hari ini ada suatu tema, pegang apa yang ada padamu, ya. Tetapi sebelumnya kita datang dulu kepada Tuhan, kita berdoa supaya Tuhan membimbing dan menuntun kita. Bapa kami yang ada di sorga, kami bersyukur buat pagi hari ini, biarlah kebenaran firman-Mu Tuhan, di dalam kitab Wahyu pasal 3 ini Tuhan, hamba mohon kepadamu untuk mengurapi kami, demikian juga sidang jemaat-Mu Tuhan, supaya pagi hari ini Engkau mengurapi setiap telinga yang mendengar, akan merema daripada kebenaran firman ini, supaya mereka ada perubahan, hidup baru, hidup dipulihkan untuk memelihara apa yang sudah dipercayakan bagi mereka. Sebabnya Tuhan, di akhir zaman ini kami tidak akan pernah goyah, kami tidak akan pernah Tuhan runtuh dalam iman kami, tapi kami akan memegang teguh bahwa Engkau adalah Tuhan yang layak dipuji, layak disembah, dan kami siap Tuhan untuk menerima segala berkat kebaikan-Mu pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Pagi hari ini kita ambil di dalam kitab Wahyu pasal 3 ayat 10 sampai 13. Firman kebenaran Tuhan, pegang apa yang ada padamu. Bapak Ibu, kita belajar bagaimana Tuhan berbicara kepada jemaat Philadelphia ini, ya, di mana jemaat Philadelphia ini kasih persaudaranya begitu kuat. Ya, kita tahu bahwa kenapa Tuhan mau berbicara satu jemaat ini yang tidak dicela oleh Tuhan. Karena Tuhan mendapatkan di antara 7 sidang jemaat ini ada satu yang betul-betul tidak sama sekali dicela. Kenapa? Karena kalau kita memperhatikan pelajaran dari hukum kasih, ya, sebagai pengikat, ya, ada satu daripada ahli-ahli Taurat bertanya kepada Tuhan, hukum apa yang paling terbesar? Maka Tuhan berkata, ya, di dalam kitab Matius dikatakan bahwa hukum yang paling terbesar adalah hukum kasih. Kasihilah Allahmu dengan segenap hatimu dan kasihilah sesama, ya, daripadamu. Nah, saudara yang terkasih, banyak kali kita itu mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, tetapi ketika kita mengasihi sesama kita, mengasihi saudara kita, mengasihi daripada orang-orang yang mungkin notabene-nya menyakitin atau melukai hati kita, maka hukum itu akan tumpul. Tetapi hukum kasih itu akan tumpul. Tetapi saya mau berkata kepada saudara, mari kita belajar. Di dalam kebenaran firman ini, Tuhan mau kita itu betul-betul memegang kuat, kokoh, teguh. Ya, apa? Pelajaran apa yang kita dapatkan pagi ini? Mari saudara kita belajar, kita lihat, mari kita buka Wahyu 3 ayat 10. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa menang, ia akan kujadikan suku guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ, dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari sorga, dari Allahku, dan namaku yang baru.
Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Nah, saudara yang terkasih, kalau kita lihat di dalam kebenaran firman ini, ayat 10 ya, di dalam terjemahan The Message, ya, dalam bahasa Indonesianya saya terjemahkan, karena kau menepati firman-Ku dengan kesabaran yang penuh. Nah, saudara lihat, kenapa dikatakan di dalam kebenaran ini, ya, engkau menepati firman-Ku dengan kesabaran yang penuh. Saudara lihat bahwa ketika kita menjaga daripada hati kita, menjaga kehidupan kita, ya, kita mau belajar untuk tidak terpengaruh dengan situasi atau keadaan, ya. Tuhan mau supaya kita itu menjaga tetap aman pada saat ujian yang akan segera datang. Dan di seluruh dunia, setiap pria, wanita, dan anak-anak akan diuji. Nah, saudara lihat, Tuhan mau di dalam kehidupan kita ini, ya, ujian seperti emaskah, seperti perakkah, seperti rumputkah, seperti kayukah, apa yang ada dalam diri kita. Tuhan ingin lihat. Di dalam kehidupan kita, banyak kali kita diperhadapkan dengan situasi dan keadaan. Tuhan ingin melihat dalam pribadi kita, adakah di dalam diri kita itu memegang suatu keteguhan, suatu perjalanan dalam kehidupan kita seperti jemaat Philadelphia ini. Saudara yang terkasih, Tuhan mau supaya di dalam diri gerejanya, dalam diri umatnya, ada hati yang peduli. Situasi dan keadaan dunia yang tidak serba menentu ini membuat di akhir zaman dikatakan kasih semakin tawar kepada Tuhan, ya, dan kasih kepada sesama pun semakin juga redup, bahkan nyaris mati. Orang tidak akan peduli lagi kepada orang lain. Orang akan mementingkan dirinya sendiri, ya. Tetapi saya mau melihat, kalau saudara mau melihat sebuah berkat Tuhan, kalau saudara mau melihat sebuah pertolongan Tuhan, kasih ini betapa kuatnya. Kenapa? Kita sebagai orang percaya umat Tuhan, Yesus mengajarkan bahwa dia mengasihi dengan totality. Bapa memberikan anaknya lahir untuk dikorbankan. Kenapa? Karena tanpa pengorbanan Yesus, tidak ada satupun yang kuat. Bahkan tidak ada satupun yang akan melihat sebuah keselamatan. Nah, Tuhan itu total. Dia kasihnya itu total. Bukan sekedar pengiringan dia selama waktu dia hidup 3,5 tahun. Tetapi dia total sampai kayu salib. Sampai Bukit Golgota. Dia menyerahkan nyawanya untuk menyelamatkan kita semua. Nah, Tuhan mau rindu supaya kita itu mengasihi dia seperti dia mengasihi kita. Ya. Kadangkala memang tidak sebanding kasih dia kepada kita. Tetapi kita selalu berhitung-hitung untuk melakukan atau mengasihi dia. Contoh, kita mengasihi dia, apakah kita mengasihi tentang waktu, memberi waktu buat dia, ya, memberi tenaga dan sebagainya kepada dia. Ya, saya percaya bahwa kalau di dalam kehidupan kita, kata pegang ini, saudara dibawa untuk berpegang teguh. Nah, saudara lihat, kalau di dalam bahasa Yunaninya, di situ dikatakan hopomane, ya, hopomonai. Ya, saudara lihat, kalau di ayat 10, ya, coba kita lihat dulu ayat 10. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun
tekun menantikan aku, hopo monai. Tekun. Ya. Kalau kita dikatakan di sini pegang itu krateo, tetapi di dalam langkah kita untuk memegang teguh, ya, untuk berpegang teguh, maka ada perjalanan. Dan Tuhan ingin melihat perjalanan kehidupan kita, apakah kita punya ketabahan, apakah kita punya kesabaran. Ketika ujian itu terjadi, kasih itu kita pegang teguh untuk kita aplikasikan. Kadangkala kita berbicara bahwa aku mengasihi saudaraku, aku mengasihi musuhku, aku mengasihi keluargaku, aku mengasihi orang tuaku, aku mengasihi orang-orang yang betul-betul terhilang, aku mengasihi. Tetapi seringkali ya kita tidak mampu untuk tekun melakukan, pasang surut. Hari ini kita peduli, besok atau lusa atau minggu depan kita tidak peduli kepada orang lain. Yesus di dalam perjalanan 3,5 tahun, dia dari rumah ke rumah, ya, dia ada di tepi pantai, dia ada di pantai yang luas, ada gelombang, dia terus mendampingi murid-muridnya. Ya. Dia juga punya kepedulian orang yang sakit, yang lumpuh, ya, yang buta, yang tuli, yang sakit pendarahan, ya, 12 tahun. Di situ ada juga Lazarus yang mati. Dia betul-betul peduli, dia punya kasih Bapa yang kuat sekali. Gereja Tuhan rindu untuk dibawa, ya, supaya kita itu mempunyai kasih Bapa kepada setiap orang-orang yang kita jumpai. Nah, saudara lihat, kata hopomonai ini yaitu ketabahan atau kesabaran. Menahan dengan penuh kesabaran, tidak dibelokkan kesetiaannya pada iman dan kesalehan, bahkan cobaan dan penderitaan terbesar sekalipun. Menahan dengan penuh sabar, tidak dibelokkan dari kesetiaan. Untuk punya kepedulian, untuk mengasihi sesama. Ya, mengasihi Tuhan, kalau mengasihi sesama, mengasihi Tuhan. Itu konsisten dalam diri kehidupan kita. Bukan sekedar dalam kehidupan kita bertahan di dalam pencobaan, ya, bertahan dalam penderitaan yang terbesar dalam kehidupan kita. Bukan sekedar kita hidup dalam iman, bukan sekedar kita melakukan pujian penyembahan, mendengarkan kebenaran firman, tetapi Tuhan rindu kita melakukan yang namanya hukum kasih ini. Sama seperti jemaat Philadelphia ini. Kehidupan sehari-harinya, ya, bagaimana dia tekun, ya, bagaimana dia betul-betul yang dikatakan di ayat 11 ini, dia, coba kita lihat ayat 11-nya. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Pegang apa yang ada padamu, itu sebuah kepercayaan. Kalau Tuhan bawa kita untuk menjadi pelayan Tuhan, menjadi pendoa, ya, menjadi apa saja, ya, mari kita lakukan dengan segenap hati. Anda mungkin menjadikan WL, singer, pemain musik, Anda jadi pendoa, atau kemana saja Anda melayani. Berikan itu dari hatimu yang paling dalam. Ya. Kadang-kala kita ini melayani Tuhan, kadang-kadang kita sebagai hamba Allah, seringkali kita tidak mau memulihkan ketika ada terjadi, mungkin orang salah paham sama kita, atau kita pernah melakukan sebuah kesalahan, dan kita tidak mau menyelesaikan. Ya, kita membiarkan itu terjadi. Yang penting saya sudah tidak ada apa-apa lagi, yang penting saya sudah baik-baik saja, saya say hello. Bukan begitu cara penyelesaiannya.
Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kasih persaudaraan ini betul-betul harus lahir dari hati. Kalau memang kita ada sesuatu persoalan, mungkin kita baik-baik saja dan orang mengalami ketidakenaan atau orang mengalami sakit hati, kecewa oleh sikap kita, maka pemulihan itu harus kita lakukan. Supaya apa? Di dalam kehidupan kita Tuhan rindu, bukan sekedar kita menjadi pemberita firman, tetapi kita menjadi pelaku firman. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita. Bukan masalah benar atau salahnya, tetapi respon kita. Saudara, apa untungnya kita mempertahankan sebuah kebenaran? Kalau kita bisa melakukan yang namanya mengasihi sesama, maka kita lakukan. Mendoakan orang itu juga mengasihi, ya, memperhatikan orang juga mengasihi. Berkata-kata positif untuk membangun itu juga bagian dari mengasihi. Menguatkan orang itu juga bagian dari mengasihi. Maka saya rindu apa yang terjadi dalam kehidupan kami belajar untuk mendengar. Kami dalam setiap karakter pribadi orang demi orang itu pasti berbeda. Tetapi saudara yang terkasih, untuk memuaskan orang mungkin tidak semua kita puaskan. Tetapi mari kita belajar untuk menghargai orang. Belajar kita itu untuk bukan sekedar peduli, ya, tetapi kita belajar untuk yang namanya menjadi bagian supaya bagaimana orang itu kita kuatkan. Bukan sekedar tanda kutip kita memperhatikan mungkin dia sakit kita bantu, mungkin pendanaan atau mungkin dia butuh kontrakan, ya, terus kita bantu. Bukan sekedar itu. Tetapi kalau saudara menjadi bagian di tengah-tengah mereka hidup dalam padang gurun, saudara menguatkan, menghibur, itu juga bagian dari kasih, mengasihi, kepedulian. Banyak kali orang terjadi adalah ketika orang punya persoalan, itu kan bukan keluarga saya, itu kan bukan anak-anak saya. Saudara lihat, Tuhan mengajarkan kepada kita bagaimana hukum kasih ini yang terjadi di Philadelphia ini. Mereka yang mengalami namanya kasih persaudaraannya begitu kuat. Saudara, saya rindu supaya kalau kita lihat kata kratio ini, bahasa Yunani ini artinya berpegang teguh, kokoh, kuat, ya, tidak mudah yang namanya patah semangat, ya. Terus kalau dikatakan dalam kitab ini arti daripada kratio ini ada sebuah definisi yang sangat bagus sekali, ya. Saya mendapatkan suatu kata-kata yang sangat memberkati adalah saya sedang dalam perjalanan, saya akan segera ke sana. Jadi kata kratio ini saya ada di posisi sini, ya. Saya ada posisi ini, saya mengerti bagaimana kehidupan, bagaimana saya diberkati dengan firman Tuhan, saya ingin melakukan. Nah, kata kratio ini juga melangkah kepada posisi yang satu. Maka dikatakan di sini, saya akan segera ke sana. Jadi kasih itu, mengasihi itu bukan sekedar di kata-kata. Mengasihi saudara itu bukan sekedar di kata-kata. Tetapi saudara itu jawaban. Memang tidak salah berkata kita mengasihi, aduh kasihan ya, saya bantu doa. Saudara, semua orang bisa bantu doa. Tetapi Tuhan rindu sebagaimana Dia mempunyai kasih agape. Mengasihi dengan penuh tanpa syarat. Dan Dia memberi dengan total. Maka saudara, ketika saudara mengasihi, butuh langkah, bukan hanya sekedar di kata-kata. Nah, pegang erat apa yang Anda miliki sehingga tidak ada yang mengalihkan perhatian Anda dan mencuri mahkota Anda. Ketika saudara melakukan yang namanya hukum kasih ini, ketika saudara melakukan berpegang teguh dengan ketabahan, dengan kesabaran, ketika
saudara mengalami pencobaan atau tantangan terbesar, tidak menghalangi saudara untuk mengasihi orang lain. Ya, tidak. Maka betapa pentingnya gereja Tuhan, ya, di akhir zaman ini banyak orang-orang yang putus semangat. Apinya redup, nyaris mati. Saudara hadir untuk menguatkan, membakar setiap api mereka, membakar semangat mereka untuk tampil lagi melayani Tuhan, untuk tampil lagi beriman, tampil lagi percaya. Berikan waktumu waktu yang terbaik. Bukan karena ada sesuatu. Peduli, menolong, bukan untuk meminta imbalan, tidak. Tetapi kita belajar bagaimana kita mengasihi dengan sepenuh hati. Nah, saudara lihat, ketika dikatakan pegang erat apa yang Anda miliki, itu sebuah kepercayaan yang Tuhan berikan, kemampuan dan kekuatan. Hari-hari ini banyak orang yang sekarang sakit di rumah sakit dan mereka butuh doa. Tetapi karena situasi COVID-19 ini, banyak orang takut untuk masuk rumah sakit mendoakan. Ketika kami melayani di sebuah rumah sakit, ya, dan saya katakan bahwa kita juga harus tertib, ya, jaga juga dengan keadaan kita, pakai masker, ya, pakai face shield kaca, dan kita bawa juga yang namanya cuci tangan lengkap, ya. Dan ketika kami masuk rumah sakit membagikan firman Tuhan, kemarin saya bagikan, ya, 2 hari yang lalu saya bagikan tentang Mazmur 63, dan orang ini sangat diberkati sekali. Dan ketika kami pulang pun kami juga harus mengganti semua pakaian, dan sampai hari ini tidak ada apa-apa. Kalau kami mempunyai rasa ketakutan, padahal di sana orang membutuhkan, maka Tuhan Yesus bilang begini, barang siapa yang sayang dengan nyawanya, dia akan kehilangan. Ya, barang siapa yang tidak peduli dengan nyawanya, ya, tetapi dia betul-betul mencintai pelayanan ini, maka dia tidak akan pernah kehilangan. Tetapi kita juga harus bijaksana, ya, menjaga, memprotek diri kita. Tetapi bukan berarti kami sebagai hamba Tuhan, karena keadaan situasi ini, dengan darah Yesus, dia sanggup melindungi kita kemanapun kita pergi. Sehingga setan mengambil alih untuk membuat pelayanan setiap hamba-hambanya itu takut. Tetapi saya percaya saudara tidak. Darah Yesus melindungi saudara. Sehingga ketika saudara melayani di mana saja, ya, tidak ada menjadi rasa takut. Setan menghembuskan angin ketakutan supaya apa? Kita tidak bisa mengamplikasikan kasih itu. Kasih itu bagian daripada memperhatikan orang. Ya. Nah, saudara yang terlihat, yang terkasih dalam nama Tuhan. Nah, kalau kita lihat dikatakan di ayat yang ke-12, barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suciku, suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ, dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari sorga, dari Allahku, dan namaku yang baru. Saudara akan dijadikan tiang yang permanen di sorga. Apa yang saudara lakukan selama saudara hidup di bumi ini, saudara tidak takut dengan kehilangan nyawa saudara untuk membagikan sebuah kasih yang seperti kasih Bapa ini, kasih Yesus ini, kasih yang seperti diwujudkan, yang terjadi di jemaat Philadelphia ini. Maka saudara, apapun yang kau lakukan itu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Ketika kita kehilangan nyawa pun,
maka kita akan mendapatkan keselamatan. Dan kita akan menjadi, ya, dikatakan di sini kita akan diberikan sebuah mahkota. Betapa penting hukum kasih ini. Saya percaya gereja Tuhan pada saat ini, masa-masa akhir zaman ini, firman Tuhan katakan kasih semakin tawar kepada Tuhan dan kasih juga semakin tawar kepada sesamanya. Tapi saya percaya firman pagi hari ini adalah firman yang menjadi berkat bagi saudara. Nah, jemaat Philadelphia ini kalau kita lihat di ayat yang ke-8 mundur, aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Saudara yang terkasih, jemaat Philadelphia ini tidak dicela karena kasihnya begitu kuat dan dikatakan pintu terbuka. Ketika kita itu membuka pintu hati kita untuk sebuah pemulihan, ya, itu langkahnya dulu. Saudara ingin memberitakan atau mengamplikasikan kasih itu, tetapi saudara belum mengalami pemulihan secara totaliti. Saudara masih kecewa, sakit hati, dengki, amarah, dendam. Bagaimana saudara mewujudkan kasih itu nyata, tetapi dalam diri saudara ada akar kepahitan. Di dalam saudara ini tidak mau dipulihkan. Tuhan itu ingin membuka pintu anugerah, pintu pemulihan. Dan ketika kita masuk pada saat kelak pintu keselamatan itu diberikan juga kepada kita, langkah awal dari setiap kehidupan gereja adalah pintu hatimu harus dipulihkan dulu sebelum memulihkan orang lain. Kenapa demikian? Mazmur 133. Firman Tuhan berkata demikian, persaudaraan yang rukun. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Ada yang bertengkar dalam kehidupan saudara? Ada banyak yang terjadi hal-hal yang sepele, yang tidak perlu diperdebatkan. Ada banyak hal-hal yang sebenarnya tinggal kita komunikasikan. Ya, mungkin persepsi kita merasa orang itu salah, tetapi belum tentu. Padahal orang lain yang membuat kesalahan, tetapi saudara sudah punya akar kepahitan, ya, sama orang tersebut. Padahal dia tidak pernah melakukan apa-apa. Mindset pikiran kita selalu, ya, selalu setan itu menaruh benih akar kepahitan, kekecewaan. Supaya apa? Supaya hidup kita itu terluka. Tuhan rindu di tengah-tengah pelayanan kita, sesama hamba Allah ada pemulihan. Tuhan rindu kepada setiap pelayan-pelayan tim present worship, ya, musik, ya, WL singer, tim pujian penyembahan. Apa artinya kita membagikan sebuah pengagungan mulut dari mulut kita dan orang lain mengalami pemulihan, orang lain mengalami dibangun sukacita, tetapi kita mungkin WL sama singer sakit hati, mungkin WL sama pemusiknya kecewa, atau mungkin pemusiknya ada kecewa sama jemaat. Apa yang saudara bagikan? Ketika saudara membagikan sebuah kebenaran firman, ya, saudara belum mengalami pemulihan, tetapi saudara bagikan tentang pemulihan. Saudara membagikan tentang kasih, tetapi saudara tidak mengasihi. Saudara sakit hati. Saudara ingin membalas dendam kepada orang itu. Apa untungnya? Firman Tuhan berkata, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Saudara yang terkasih, Tuhan rindu
Minyak ini menjadi pengikat. Pohon zaitun ini menjadi pengikat. Tuhan rindu Roh Kudus yang dalam diri kita menjadi pengikat. Kalau Roh Kudus ada dalam diri saudara, apa yang saudara pertahankan? Apa yang kita pertahankan? Kebenaran? Saya merasa diri benar? Orang itu salah? Orang itu harus minta maaf? Untuk apa? Belajar kita merendahkan hati. Ketika raja ini berkata, orang ini tidak melakukan kesalahan apa-apa. Satu kata pun tidak melakukan kesalahan apa-apa. Hakim berkata, orang ini tidak melakukan kesalahan apa-apa. Pemerintahan setempat itu berkata, orang ini tidak melakukan kesalahan apa-apa. Tetapi orang-orang Yahudi ini mau Yesus itu disalib. Dan Yesus berkata kepada umat pilihannya, Bapa, ampunilah dia karena mereka tidak mengerti apa-apa. Kasih yang betul-betul tanpa syarat yang diberikan. Saudara, lakukan. Pegang dengan baik pintu anugerah yang sudah dibukakan bagimu. Tuhan rindu menyelamatkanmu. Tuhan rindu sudah memulihkanmu. Tuhan sudah melakukan pemulihan total kepadanya. Apa alasannya kita tidak mau dipulihkan? Tuhan sudah melakukan kasih-Nya yang begitu besar. Apa alasannya untuk kita tidak mengasihi sesama kita? Tuhan sudah mengampuni, Bapa ampuni dia. Apa alasannya kita tidak mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Jemaat Philadelphia ini tidak dicela Tuhan karena kasih-Nya begitu kuat. Maka kalau kita rukun dalam setiap rumah tangga kita, berkat itu akan turun di tengah-tengah kerukunan. Para suami, para istri, untuk memperdebatkan sesuatu yang sebenarnya bisa diselesaikan, selesaikan. Jangan tunggu sampai berjam-jam, berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, tidak mau menyelesaikan dalam satu rumah, dalam satu atap. Itu tidak menguntungkan. Berkat itu akan turun ketika kepalanya dipulihkan. Sebagai kepala rumah tangga, belajar engkau mau dipulihkan. Belajar engkau mengasihi istri dan anak-anakmu. Belajar. Dan para istri tunduk kepada suami, anak-anak tunduk menghormati orang tua. Nah, Tuhan mau supaya dalam kehidupan kita minyak ini menjadi pengikat kita. Nah, kalau saudara lihat Kolose 3 ayat 14 ya. Coba kita lihat dulu Kolose 3 ayat 14. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Pengikat yang menyempurnakan kita. Ketika Roh Kudus ada dalam kehidupan gerejanya, kenakanlah itu sebagai pengikat di dalam setiap pelayanan kita. Kenakanlah Roh Kudus itu sebagai pengikat di tengah-tengah keluarga kita. Kenakanlah Roh Kudus itu sebagai pengikat kemanapun kita pergi menjumpai orang yang kita kenal maupun orang yang kita tidak kenal. Orang yang percaya maupun orang yang tidak percaya, kenakanlah kasih. Maka ketika orang itu melihat ada kasih Yesus dalam diri kita, tanpa kita berkhotbah pun, orang juga mau percaya Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Saya percaya bahwa setiap kehidupan kita, untuk kita memperhatikan dengan baik apa yang kita pegang hari ini. Tuhan rindu apa yang sudah kita dipercaya. Kita dipakai untuk dalam pelayanan, pegang itu, setia sampai akhir.
Kita mau melayani dia. Ya, kita ingin menyenangkan dia. Kita ingin menyukakan dia. Bagaimana caranya? Bawa satu jiwa untuk dipulihkan ke hadapan Tuhan. Satu jiwa dipulihkan, beribu-ribu malaikat akan bersukacita. Kalau dalam dirimu ada 10, ada 20, ada 100 jiwa dipulihkan. Wow, luar biasa. Kasih dalam diri kita itu penghambat untuk orang lain dipulihkan. Hari ini saya mau ajak kita semua, mari buka pintu hati kita ya, untuk kita mau dipulihkan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus, pada saat pagi hari ini Tuhan, biarlah pemberitaan firman ini untuk menjadi berkat bagi kami semua. Dan kami percaya Tuhan, di dalam kehidupan kami akan memegang sebuah kepercayaan yang daripadamu, bahwa ketika kami hidup dalam pelayanan, kami akan totality untuk melayani Engkau. Mungkin salah satunya Tuhan, kalau ada orang-orang yang mengalami kedukaan, ada orang-orang yang mengalami sakit, maka kami ada di dalam kepedulian mereka yang dalam keadaan susah Tuhan. Kami mau hadir di situ akan menjadi bagian daripada kehidupan mereka. Kami percaya Tuhan, bukan sekedar kami hanya berkhotbah di atas mimbar ini, tetapi kami ingin melakukan hukum kasih itu mengamplikasikan kemanapun kami menjumpai orang. Terima kasih Bapa, berkati semua yang mendengarkan kebenaran firman ini, dan berkati kami semua Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.